Oke, salam sejahtera. Selamat siang untuk kita. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten TTU dengan saya, Ibu Maria Kristina Octavia Marseran dari SMPN Satap Nunat Batan, lalu dengan Ibu Setiwati Kote dan juga Pak Makarinus Haumen. Kami di sini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Dan saat ini saya sebagai supervisor dan Pak Udi sebagai Pak Makarinus sebagai coach dan Ibu Wati sebagai coaching. Oke. Baik, selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Super baik sekali kabar saya hari ini Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Oke, syukurlah kalau kabarnya baik-baik saja. Apakah ada yang perlu disampaikan? Ya, baik Ibu. Yang perlu saya sampaikan hari ini memang hari ini saya merasa senang dan bahagia karena sudah tepat jadwalnya. Baik, syukurlah kalau begitu. Oke, di sini saya berperan sebagai supervisor ya Pak, di mana saya akan mengamati proses coaching Pak dengan rekan nanti. Namun sebelumnya kita perlu sebagai acuan untuk mengamati proses coaching nanti. Saya harap Bapak dalam proses coaching nanti sudah memiliki prinsip coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan sudah memaksimalkan potensi. Seperti ini kompetensi presence atau kehadiran yang penuh saat mendengarkan, dan juga mendengarkan dengan teknik rasa. Oh iya, dan jangan lupa Pak, pakai ini alur tirta ya. Tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Ini semua yang akan saya pakai untuk saya jadikan acuan untuk melakukan penilaian. Bagaimana, apakah sudah dipahami Pak? Siap Ibu, sudah paham. Oke, luar biasa. Baik, selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah bisa, Pak? Bisa, Ibu. Oke, baik. Dalam proses coaching nanti, kira-kira kompetensi mana yang Bapak ingin saya bantu kembangkan? Oke, baik, Ibu. Dalam coaching nanti, yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke, biasa sekali ya, bahwa mengembangkan potensi mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot juga ya, dan menggunakan teknik rasa. Ya. Baik, dari kompetensi tadi, kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan secara spesifik dan untuk saya amati dalam coaching nanti? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik dan perlu diamati oleh Ibu adalah mendengarkan aktif. Oh iya, bagus sekali ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana penilaian Bapak tentang kompetensi yang akan kita kembangkan ini? Menurut penilaian saya, dengan mendengarkan aktif, saya dapat membantu coach untuk menggali potensi dalam diri coach dan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapi. Oke, bagus sekali, luar biasa sekali ya. Bapak penilaiannya seperti itu.
Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kompetensi yang sangat diperlukan dalam proses coaching. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Apa harapan Bapak dari diskusi kita ini atau observasi kita yang kita lakukan saat ini? Harapan saya adalah saya dapat menerapkan kedua kompetensi tadi dan menerapkan alur tirta. Seperti yang sudah disampaikan Ibu tadi, saya harus berperan menerapkan alur tirta dalam koci tadi dengan baik sehingga dapat membantu koci menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapi atau dialami. Semoga harapan Bapak yang tadi disampaikan dapat berjalan dengan baik sehingga membantu koci menggali ide-ide untuk membantu menyelesaikan permasalahan koci. Oke, terima kasih Bapak. Kita sudah berdiskusi. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bapak untuk melakukan coaching dengan rekan. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang juga Pak. Apa kabar hari ini Ibu? Kabar saya hari ini dalam keadaan baik dan sangat bahagia, bersemangat sekali untuk pertemuan hari ini. Puji dan syukur kabarnya masih baik-baik saja ya Ibu. Kira-kira apa yang mengganjal di hati? Silahkan diutarakan Ibu. Baik Bapak. Begini, yang saya selama ini, saya adalah sebagai seorang guru agama Kristen, yang dimana saya merasa sangat terkendala karena ada beberapa murid yang belum aktif untuk berbicara ataupun ambil bagian di dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, sehingga murid-murid itu selalu kurang mencapai tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran agama. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, baik Ibu. Dari permasalahan yang Ibu hadapi, sekarang kita melakukan percakapan apa tujuan atau harapan dari percakapan kita hari ini? Harapan saya dari percakapan kita hari ini, saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang guru sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang saya alami saat ini, Pak. Oke, luar biasa Ibu. Saya juga berharap seperti itu ya. Dan menurut Ibu, apa penyebab dari permasalahan yang Ibu hadapi atau yang terjadi saat ini? Oke, baik, Pak. Penyebab permasalahan yang saya hadapi saat ini, harapan saya itu murid yang kurang aktif itu bisa menjadi aktif, dan juga dia juga tidak saja aktif tetapi juga bisa melakukan atau mengerjakan tugas-tugas dari mata pelajaran agama yang saya ajar, sehingga siswa tersebut
bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, Pak. Oke, baik Ibu. Sudah mengetahui penyebab permasalahannya. Dari situ, kondisi ideal apa yang Ibu harapkan? Seperti ya, kondisi harapan saya itu, saya menginginkan siswanya itu bisa lebih aktif lagi dan lebih aktif dalam mengerjakan segala tugas dan juga lebih aktif lagi untuk mengikuti proses pembelajaran yang ada di kelas dengan baik. Baik, Ibu. Apabila kita membuat skala keberhasilan dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira kondisi saat ini berada di skala berapa, Ibu? Menurut saya masih berada di skala 6, Pak. Oke, baik, Ibu. Makasih ya, di angka skala 6 ya. Berdasarkan pengamatan saya terhadap permasalahan murid kurang aktif dan tidak ambil bagian dalam tugas itu, apa langkah-langkah atau solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya, Ibu? Baik, Pak. Mungkin langkah-langkah atau solusi yang dapat digunakan, yang dapat saya gunakan untuk menyelesaikannya, saya harus membuat metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, di mana sehingga dari proses pembelajaran yang menarik ini bisa membuat anak lebih senang dalam proses pembelajaran di dalam kelas, maupun dia juga tetap bersemangat untuk mengerjakan tugas. Oke, Ibu. Baik. Ternyata metode pembelajaran yang Ibu ambil sudah sangat bagus dan semoga membuat peserta didik lebih aktif dan pembelajaran dan pengerjaan tugas. Jadi, menurut Ibu, apakah ada cara lain atau metode lain selain metode pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi? Nah, setelah saya berpikir lagi, saya perlu untuk bisa memetakan kelompok belajar murid, di mana saya harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan murid, gaya belajar dari setiap murid, yakni harus bisa tahu murid mana yang gaya belajarnya menggunakan audio, visual, dan kinestik. Sehingga saya bisa mengetahui cara belajar mereka, gaya belajar mereka, dan saya juga bisa merancang proses pembelajaran berdiferensiasi yang selalu sesuai dengan kebutuhan dari murid saya. Mungkin begitu, Pak. Oke, Ibu. Luar biasa sekali bahwa Ibu akan merancang pembelajaran berdiferensiasi sehingga bisa menumbuhkan minat dan bakat murid sehingga bisa aktif dan berperan dalam tugas-tugas yang diberikan. Dari ide tadi, yakni pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu terapkan apabila dibuat skala keberhasilan
dari angka 1 sampai 10, di angka berapakah tingkat keberhasilannya, Ibu? Baik, Pak. Menurut saya, angka yang bisa saya capai di sini yaitu di angka 8. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya akan merancang sesuai dengan kebutuhan dari murid saya. Pasti ada kekurangannya karena untuk menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi ini sangat membutuhkan pengetahuan. Selain pengetahuan juga sangat membutuhkan kreativitas yang sangat tinggi. Mungkin seperti itu, Bapak. Bagus sekali ya, Ibu, bahwa dari skala 6 meningkat hingga ke skala 8. Dari itu, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapainya? Baik, Pak. Mungkin usaha yang akan saya lakukan di sini adalah yang pertama itu saya harus selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan menyiapkan modul ajar yang dirancang sesuai dengan gaya belajar murid, yakni bagi siswa yang gaya belajarnya menggunakan audio, maka saya akan menyiapkan video-video menarik tentang pembelajaran visual dengan rekaman suara yang sangat jelas, sedangkan yang kinestetik, saya akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bermain peran dalam proses pembelajaran di dalam kelas, Pak. Sangat sungguh luar biasa ya, Ibu, rencananya. Semoga dapat tercapai sesuai yang sudah dirancang. Kira-kira kapan waktu pelaksanaan dari rancangan Ibu itu? Dan saya langsung lanjut bertanya, dari diskusi kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin rencana saya bisa di minggu depan pada hari Kamis, dan di sini juga saya ucapkan limpah terima kasih karena Pak sudah mau mendengarkan saya dengan baik berkat pertanyaan-pertanyaan penuntun dari Bapak. Saya di sini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oke, baik Ibu. Terima kasih juga karena sudah mau berbagi dan terbuka membicarakan tentang permasalahan yang dihadapi. Saya harap rencana-rencana yang dibuat akan berjalan dengan baik. Saya rasa cukup sampai di sini ya, Bu. Iya, Pak. Tetap semangat dalam mendidik anak-anak bangsa yang dipercayakan kepada Ibu di lembaga pendidikan Ibu. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Pak. Selamat siang juga. Oke, baik. Tadi saya sudah mengamati proses coaching tadi. Sungguh luar biasa ya. Bagaimana perasaan selama dan setelah coaching tadi, Pak? Selama proses coaching tadi, saya merasa bersemangat dan bahagia, Ibu. Baik sekali. Dari proses coaching tadi, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dari kompetensi tadi?
performa atau menurut saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip coaching, yakni sebagai mitra, kreatif, dan saya juga menerapkan alur tirta dengan menggunakan teknik rasa serta menanyakan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari koci. Luar biasa ya. Kira-kira apa yang membuat Bapak menilai demikian? Terima kasih Ibu. Karena dari diskusi bersama koci, saya mampu menggali potensi yang ada pada koci, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik, boleh saya menyampaikan hasil ya, Pak? Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya? Iya boleh Ibu, silahkan disampaikan. Diharapkan seperti itu Ibu. Nah, oke, baik. Oke, tadi saya mengamati Bapak sudah menunjukkan sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Karena Bapak rekan dengan coaching, tidak ada sikap menghakimi atau menggurui, lalu usaha melakukan aktif dan rasa, sehingga mampu tadi Bapak pertanyaan berbobot yang membuat jadi menemukan solusi yang tepat untuk pembelajaran yang lebih aktif ya tadi, karena bilang tadi kurang aktif pembelajarannya, temukan solusi lalu aktif sehingga bisa aktif nantinya. Secara umum sudah berjalan dengan baik, semoga kedepannya lebih baik juga. Kira-kira perasaan Bapak bagaimana setelah mendengarkan hasil pengamatan dari saya? Saya merasa senang dan tetap bersemangat untuk mengembangkan kompetensi yang ada, yang sudah saya miliki dan akan saya usahakan untuk menambah. Baik sekali, memang tadi sudah kompetensinya sudah baik, tapi kira-kira potensi mana atau kompetensi mana yang perlu untuk lebih dikembangkan lagi menurut Bapak? Saya perlu mengembangkan potensi kehadiran saya, dalam hal ini kehadiran penuh, di mana saya harus hadir secara penuh berdasarkan proses coaching tadi. Saya harusnya menyadari bahwa coach perlu lebih rileks untuk menyampaikan permasalahannya, dan bila perlu saya menggunakan teknik stop agar lebih tenang dan nyaman untuk melanjutkan proses coaching. Oke, luar biasa sekali ya. Untuk mengembangkan kompetensi tadi, rencana apa yang akan Bapak buat? Saya berusaha untuk terus berlatih lebih intensif dengan prinsip hadir secara penuh dan mendengarkan aktif, serta merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coach. Bagus sekali rencananya, semoga kompetensi-kompetensi yang direncanakan dan diharapkan bisa berjalan dengan baik. Apakah masih ada yang ingin disampaikan, Pak? Oke, baik Ibu, saya pikir untuk sementara waktu cukup dulu, karena nanti akan berkembang ketika kalau saya memang membutuhkan. Baik, terima kasih sudah berdiskusi. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Selamat siang Ibu, terima kasih.